Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadilah dari SMA Negeri 1 Puri Mojokerto, kelas 11 MIPA 5 nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan ini dilakukan di luar berkas pembuluh sehingga disebut sebagai mekanisme pengangkutan ekstravaskuler. Kedua, air dan mineral diserap oleh akar. Selanjutnya diangkut dalam berkas pembuluh, yaitu pada pembuluh kayu atau silem. Sehingga proses pengangkutan disebut pengangkutan vaskuler. Air dan garam mineral dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks akar, masuk ke stele dan kemudian mengalir naik ke pembuluh silem sampai pucuk tumbuhan. Berikut gambar tentang proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan ekstravaskuler. Dalam perjalanan melalui silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Berikut gambar tentang pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan apoplas. Pengangkutan sepanjang jalur ekstravaskuler yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang sel. Pengangkutan air secara apoplas pada bagian korteks dan stele menjadi terpisah karena air masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin yang dikenal sebagai pita kaspari. Berikut gambar tentang pengangkutan apoplas. Pengangkutan simplas. Pada pengangkutan ini, setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sistem pengangkut ini menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat. Adapun lintasan aliran air pada pengangkutan simplas adalah sel-sel bulu akar menuju sel-sel korteks, endodermis, perisikel, dan xilem. Dari sini air dan garam mineral siap diangkut ke atas menuju batang dan daun. Berikut gambar tentang pengangkutan simplas. Pengangkutan intravaskuler. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke pembuluh kayu atau silem, dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Bagian yang berperan penting dalam proses pengangkutan air dan mineral ini adalah sel-sel trakea. Bagian ujung sel trakea terbuka membentuk pipa kapiler. Struktur jaringan silem seperti pipa kapiler ini terjadi karena sel-sel penyusun jaringan tersebut mengalami fusi atau penggabungan. Air bergerak dari sel trakea 1 ke sel trakea yang di atasnya mengikuti prinsip kapilaritas dan kohesi air dalam sel trakea silem. Berikut gambar tentang pengangkutan intravaskuler. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.